Shalom, kami mengucapkan selamat malam, selamat bergabung kembali di dalam belajar Alkitab interaktif secara online pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena malam hari ini adalah merupakan malam yang ke-17, di mana kita boleh mengikuti rangkaian acara ini dengan tema, apakah Anda pernah tahu? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sepanjang hari ini sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang datangnya dari surga. Untuk itu pada malam hari ini kita nanti akan mempelajari bersama-sama satu pelajaran yang penting untuk boleh kita persiapkan bersama-sama. Adapun tema pelajaran kita pada malam hari ini adalah Milenium, Kerajaan 1000 Tahun. Dan pada malam hari ini pekabaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Saudara-saudaraku, tentu saja pelajaran yang indah ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mempelajari pelajaran pada malam hari ini. Untuk itu saudara-saudaraku, dimanapun saja berada, kami mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya sepanjang hari ini kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam seluruh aktivitas kegiatan kami. Malam hari ini ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan akan boleh menjadi bahagian kami semuanya, mengurapi setiap masing-masing kami, sehingga setiap pelajaran yang kami pelajari, khususnya pelajaran mengenai milenium, masa 1000 tahun, kami akan boleh mengerti, dan biarlah kami juga boleh memiliki kerinduan, agar Tuhan segera datang, dan kami pun boleh mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Memberkati hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira, yang akan membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kuasa yang datang dari surga Tuhan boleh berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga setiap pelajaran yang akan disampaikan nanti akan boleh mempertumbuh kerohanian kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada malam hari ini, ada beberapa hal pengumuman yang saya rindu sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama, kita bersyukur oleh karena dari malam ke malam, sahabat Tuli sudah mendampingi kita di dalam acara ini. Dan sahabat Tuli inilah yang nanti akan menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat untuk boleh dimengerti oleh kita semuanya. Yang kedua, bila mana saudara, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti pelajaran ini ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan tersebut di kolom, baik itu di Zoom meeting, Facebook, dan juga di YouTube. Tuliskan pertanyaan saudara, nanti kami akan terima, dan besok malam kita akan boleh membahasnya bersama-sama. Lalu yang ketiga, bila mana saudara, Bapak Ibu semuanya rindu untuk didoakan, rindu untuk lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan, silakan Bapak Ibu juga boleh menuliskan di kolom chat yang sudah tersedia, sehingga kami akan boleh ikut mendoakan dan juga memfollow up kerinduan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan tema Milenium Kerajaan 1000 Tahun yang akan dibawakan oleh Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Waktu yang indah ini kami berikan kepada hamba Tuhan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Samuel Mangunsong. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Shalom. Salam sehat selalu. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk membuka lembaran-lembaran Alkitab
belajar Alkitab kembali. Baik, dari panitia ada beberapa pertanyaan yang masuk yang belum sempat dijawab kemarin. Mungkin saya akan menggunakan waktu singkat ya untuk menjawab 5 pertanyaan pada malam hari ini. Yang pertama, apakah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dewa, boleh dimakan? Dalam pertemuan di Yerusalem, rasul-rasul dalam Kisah pasal 15 ayat 19 sampai 21 menyebutkan salah satunya adalah bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala hendaklah jangan dimakan. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama adalah keputusan di Jerusalem Council. Yang kedua adalah agar supaya juga orang-orang yang lain tidak tersandung olehnya. Lantas kemudian yang berikutnya adalah apakah kita berdosa mengorbankan kambing atau sapi ataupun domba tetapi dengan hasil korupsi? Jawabnya adalah berdosa. Berdosanya bukan karena mengorbankannya, tetapi berdosanya adalah karena korupsinya. Jadi lain kali kalau mau mempersembahkan, ya jangan yang hasil korupsi. Apakah Tuhan kehendaki? Tuhan tidak menghendaki korupsi. Lantas kemudian, karena dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, jangan mencuri. Pendeta, saya pernah sakit. Saya sudah tahu sop anjing itu haram. Tapi demi penyembuhan penyakit saya, pernah saya minum 1 kali. Terus kalian banyak yang bertanya, ini banyak obat ya, yang bisa menyembuhkan yang dokter sudah temukan. Dan kalau tidak ada obatnya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan juga sanggup menyembuhkan. Kalau itu haram, tetap haram, dan itu adalah keliru untuk dilakukan. Apakah saya masih bisa diampuni kepada Tuhan oleh Tuhan? Jawabnya adalah masih bisa. Sekarang, datanglah kepada Tuhan, berdoa, memohon keampunan, Tuhan masih mengampuni. Lantas kemudian yang ketiga, selamat malam pendeta, mau tanya. Oke. Tuhan mengizinkan umatnya memakan daging binatang halal, Kejadian 9 ayat 9. Ya, benar. Tetapi Tuhan melarang makan darah dan lemak. Ya, benar. Dan Tuhan Yesus juga makan ikan goreng, Lukas 24. Ya, benar. Oh, ini nggak ada pertanyaannya, jadi nggak perlu dijawab. Semuanya benar. Lantas kemudian 4, di budaya kita di Indonesia ada peringatan hari meninggalnya seseorang dengan mengadakan ibadah penghiburan. Mungkin ada 3 hari, 7 hari, 40 hari barangkali ya. Di sini hingga 100 hari orang tersebut meninggal. Apakah itu diizinkan oleh Alkitab? Alkitab tidak menulis secara langsung boleh atau tidak boleh. Tetapi saudara sekalian, dalam kehidupan manusia ini ada budaya. Budaya itu tidak semua bertentangan dengan Alkitab dan tidak semua sejalan dengan Alkitab. Kalau seandainya dalam pertemuan itu adalah bersifat penghiburan, membaca firman Tuhan, memberikan pengharapan bahwa orang mati itu akan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan, dan itu bersifat sosial yang bisa menguatkan sesama, saya rasa itu tidak salah. Tetapi itu tergantung, kalau seandainya masih ada pemikiran, saya mau buat sekian hari, agar supaya rohnya tidak mengganggu, nah itu baru salah. Ya. Jadi kita sudah belajar bahwa
orang mati tidak tahu apa-apa. Lantas kemudian kalau kita memperbaiki makam orang atau kerabat kita, apakah Alkitab izinkan? Terima kasih. Ya, memperbaiki makam tidak ada masalah, tidak ada salahnya di sana. Lantas kemudian mungkin pertanyaannya adalah tadi disebutkan pada waktu orientasi, apakah boleh kita berdoa di tempat pemakaman? Ya. Nah, saya sekalian pada prinsipnya berdoa di mana saja tidak masalah. Ya, di rumah, di luar rumah, di gereja, di luar gereja. Asal kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa di makam, kita berdoa, Tuhan, tolonglah saya menyadari bahwa hidup saya sementara dan di hadapan saya ini ada keluarga yang sudah meninggal. Tuhan tahu waktunya yang paling tepat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan. Kiranya Tuhan akan tolong saya setia, tolong juga sesuai dengan imannya, Tuhan bangkitkan. Kita berdoa kepada Tuhan, membersihkan tidak masalah. Tapi kalau berdoanya meminta perlindungan kepada yang meninggal, itu baru salah. Karena orang mati tidak bisa melindungi kita. Orang mati tidak tahu apa-apa. Baik, saudara sekalian, rupanya bukan 5 tetapi 6. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan kepada panitia. Baik, pada malam hari ini, mari kita masuk pada pelajaran yang baru, yaitu milenium, kerajaan 1000 tahun, atau masa 1000 tahun. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Tuhan di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini, memohon agar supaya kiranya roh Tuhan akan menolong kami memahami sabda Tuhan. Sama seperti roh yang sama yang mengilhami para nabi, para hamba Tuhan, sehingga mereka boleh menuliskan Alkitab, maka roh Tuhan yang sama akan menolong kami untuk supaya kami boleh memahami. Dengan demikian hidup kami terus bertumbuh, pemahaman kami lebih baik untuk mengenal Tuhan, dan iman kami terus bertumbuh, hidup kami lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang ada dalam Zoom ini, dan yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Milenium di dalam judul Kerajaan 1000 tahun atau masa 1000 tahun. Mile, ya, 1000, annum, tahun. 1000 tahun. Milenium atau 1000 tahun. Baik, saudara sekalian, barangkali kita masih ingat, ya, mudah-mudahan kita masih ingat. Beberapa malam yang lalu ketika kita belajar sebuah topik tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaan yang paling logik adalah setelah kita belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, adalah apa yang akan terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara sekalian, pertanyaan itu sangat penting. Jawaban yang paling sederhana dari pertanyaan ini ada dalam kitab Wahyu pasal 19, mulai ayat yang ke-11 sampai pasal 20, ayat yang terakhir. Nah, saudara sekalian, nanti kalau ada sempat baca yang tadi saya sebutkan, Wahyu 19:11 sampai 20, dari ayat-ayat yang ada di dalam
Alkitab ini dalam Wahyu 19:11-20 ini, kita mendapati bahwa setelah kedatangan Kristus yang kedua, itu akan diikuti dengan adanya satu periode waktu yang ditunjukkan, yaitu periode waktu 1000 tahun. Yang dicatat sebanyak paling sedikit 6 kali dalam Wahyu pasal 10, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang biasanya dikenal dengan milenium. Kata milenium sendiri tidak ada dalam Alkitab. Milenium ini bahasa Inggris, akar katanya diambil dari dua akar kata, paduan dari mile dan annus. Ini sebetulnya asal-usulnya adalah bahasa Latin, yang artinya 1000 tahun. Nah, saudara sekalian, diskusi pada malam hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian supaya kita mudah untuk memahaminya. Jadi bahagian yang pertama adalah kejadian-kejadian yang terjadi di awal 1000 tahun atau di awal milenium. Baru yang kedua adalah kejadian-kejadian di masa milenium. Dan yang ketiga adalah kejadian-kejadian apa yang terjadi di akhir milenium. Jadi kalau ini ada milenium, apa yang terjadi pada awal, apa yang terjadi selama atau semasa 1000 tahun, dan kemudian apa yang terjadi sesudah atau akhir daripada 1000 tahun. Baik, mari kita masuk ke bahagian yang pertama. Kejadian-kejadian yang terjadi di awal daripada milenium atau masa 1000 tahun. Langsung kita masuk pada ayat-ayatnya. Ayat yang pertama, yang terjadi di awal masa 1000 tahun adalah yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayatnya tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, Wahyu 19 ayat 11. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan. Jadi kejadian yang pertama di awal masa 1000 tahun adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kejadian apa yang berikutnya? Kejadian yang berikutnya adalah orang benar yang mati, yang ada di dalam kubur dibangkitkan. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, orang benar yang mati dibangkitkan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Baik, beberapa ayat kemudian memberikan penekanan
yang sama, dan ini bagus untuk kita baca. Bukti-buktinya menunjukkan begitu banyak. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini ayat yang pertama kita baca. Pada saat yang sama, ini ayat menunjukkan bahwa awal dari 1000 tahun orang mati, orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Yang berikutnya, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga yang terjadi adalah orang benar yang masih hidup akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Orang benar yang masih hidup diangkat. Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi dari seluruh permukaan bumi, seluruh penjuru, mereka yang masih hidup, yang setia, orang benar, yang percaya kepada Tuhan, akan dikumpulkan dan diangkat ke sorga. Ayat yang lain, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus akan datang, dia akan menjemput kita, dan setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu ia datang, dia akan membawa kita, mengangkat kita ke surga. Yohanes pasal 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kemana itu? Ke surga. Yohanes 17 ayat 24. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Nah, saudara sekalian, di mana Yesus berada? Yesus berada di surga. Di mana Yesus menginginkan umatnya berada? Yesus menginginkan umatnya juga berada di tempat di mana dia berada. Dengan cara apa? Dengan cara mengangkat kita ke surga. Kejadian yang keempat di awal masa 1000 tahun adalah orang jahat. Orang jahat yang hidup dibunuh. Maksudnya dibunuh adalah mati oleh karena kemuliaan Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 saya akan bacakan. "Lalu aku melihat, sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikut
Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini gambaran waktu kedatangannya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, dan seterusnya. Lantas kemudian ayat yang berikutnya, Wahyu 19 ayat 21. Orang jahat yang hidup akan mati. Wahyu 19:21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Untuk mereka yang tidak percaya, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, mereka akan mati. Yang percaya diangkat ke surga, yang tidak percaya, yang tidak beriman akan mati. Lantas kemudian yang kelima, ini ayatnya lebih menarik. Ketika awal 1000 tahun itu, bumi ini akan hancur, ya, akan hancur. Wahyu 16, 17, 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Bumi kacau balau. Wahyu 16, 17 sampai 21. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba. Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Ini menarik, kita baca saja ya ayat-ayat di sini yang menyatakan bahwa terjadi sesuatu yang luar biasa di awal milenium atau pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yeremia 25 ayat 30 sampai 33. Dan engkau nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat
pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik, seperti yang dipekikan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Nah, ini yang terjadi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Satu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Ayat 33 sangat penting. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Nah, saudara sekalian, ini adalah satu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Karena terjadi gempa bumi, badai, dan sebagainya. Umat-umat Tuhan sudah diangkat, lantas kemudian orang-orang yang tidak percaya mati dan memang tidak ada yang bisa menguburkan karena semuanya mati. Bumi hancur, yang kelima tadi ada satu ayat lagi, Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai 22. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang. Dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan menggoncang dasar-dasar bumi. Orang tidak bisa lari, tidak bisa melarikan diri. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh. Bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang, mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Itulah gambaran daripada apa yang terjadi di awal daripada 1000 tahun. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua adalah kejadian semasa milenium. Jadi ingat ya, yang pertama tadi adalah kedatangan Yesus yang kedua. Itu di awal milenium. Dan kemudian orang yang percaya yang sudah mati dibangkitkan. Orang yang percaya yang masih hidup bersama-sama dengan yang sudah dibangkitkan diangkat. Lantas kemudian orang jahat yang sudah mati tetap mati. Dan orang jahat yang masih hidup dia akan apa? Akan mati oleh kemuliaan Tuhan. Lantas kemudian apa yang terjadi semasa 1000 tahun? Ya, mari kita lihat satu-satu. Ini sangat menarik. Yang pertama adalah orang tebusan yang sudah naik ke surga. Di surga turut memerintah bersama dengan Kristus. Wahyu 20 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan ini dia, mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Jadi umat-umat pilihan Tuhan akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Kita baca dari firman, kita tidak tambah dan kita tidak kurang. Umat tebusan turut memerintah bersama dengan Kristus, ditulis juga dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Luar biasa. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Di atas tahtanya. Lantas kemudian berikutnya. Apa yang terjadi semasa 1000 tahun selain umat Tuhan ikut memerintah? Umat Tuhan juga turut menghakimi ya, malaikat dan orang-orang jahat. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi sebagai raja dan sebagai imam. 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3, Rasul Paulus juga menyebutkan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi umat tebusan akan turut menghakimi. Siapa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah orang-orang jahat dan bahkan malaikat-malaikat jahat, malaikat-malaikat pemberontak. Yang berikutnya, yang terjadi semasa 1000 tahun, yaitu orang-orang jahat dalam keadaan mati. Ada di dalam kubur. Ada di dalam kubur. Mohon maaf. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang jahat? Mereka dalam keadaan mati di dalam di dunia ini, di bumi ini. Baik, Wahyu pasal 20 ayat 5 bagian awal. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir 1000 tahun itu. Jadi tadi di depan kita sebutkan waktu kedatangan Yesus, yang percaya bangkit lantas kemudian diangkat bersama dengan yang masih hidup, yang percaya. Yang tidak percaya tetap dalam kubur, dan yang tidak percaya masih hidup mati. Jadi mereka tetap dalam keadaan mati selama 1000 tahun. Lantas kemudian ayat berikutnya, maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh. Tadi sudah kita baca ulang. Oleh Tuhan dari ujung sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi busuk, menjadi pupuk. Lantas kemudian yang berikutnya adalah, yang terjadi adalah setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3.
Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, malaikat itu ya, menangkap naga, menangkap si ular tua itu, menangkap si iblis dan setan itu. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi selama 1000 tahun setan diikat. Lantas kemudian ditaruh di satu tempat, di jurang maut, dan ditutup dan dimeteraikan. Tidak boleh kemana-mana, hanya boleh di situ saja. Nah, saudara sekalian, ya Yeremia pasal 4, 23 sampai 26. Jadi pemahaman di belenggu ini tidak selamanya harus letterlock dikunci dengan rantai, tapi ini adalah satu kiasan. Karena apa? Karena memang saudara sekalian tidak ada siapa-siapa lagi di bumi ini. Orang jahat mati, orang benar ada di surga. Dia tidak bisa mengganggu orang, dia tidak bisa bekerja untuk menghasut dan sebagainya, dan ia terbelenggu situasi dan bumi pada waktu itu kosong. Nah, bumi kosong tidak berpenghuni di bagian yang kelima ini di masa 1000 tahun selain daripada satu penghuninya, yaitu iblis. Yeremia pasal 4, 23-26. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata guncang dan seluruh bukit goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah tidak ada lagi, sudah terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyalanya. Tidak berpenghuni. Selain apa? Selain daripada setan penghuninya. Baik, kita tiba pada bagian yang terakhir. Bagian yang ketiga, yaitu apa yang terjadi setelah 1000 tahun. Ya, setelah 1000 tahun. Jadi saudara sekalian, masih ingat tadi bahwa di masa 1000 tahun orang-orang jahat tetap mati di dalam kubur, setan terbelenggu, dan bumi ini kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada manusia sebagai penghuninya. Yang ada adalah setan itu sendiri. Baik, yang bagian yang ketiga adalah setelah masa 1000 tahun. Kejadian-kejadian atau apa yang terjadi di akhir daripada milenium. Ini sangat menarik, saudara sekalian, firman Tuhan sangat menarik. Dan ini akan merupakan satu pemahaman yang akan mengundang hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Wahyu 21 ayat 2 dan 10. Perhatikan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Jadi setelah masa 1000 tahun, maka Yerusalem baru, tempat di mana Allah bertakhta, itu akan turun dari sorga, dari Allah, yang di dalamnya adalah
juga bersama-sama dengan umat tebusan yang sudah 1000 tahun di sorga, turut memerintah dan turut menghakimi. Wahyu pasal 20 ayat yang kelima. Apa yang terjadi berikutnya? Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi orang-orang jahat tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itu artinya setelah 1000 tahun mereka dibangkitkan. Lantas kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ayat dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara sekalian, setan dilepaskan. Jadi ini adalah satu seperti lambang situasi, tidak harus dibelenggu dengan rantai besar, tapi saudara sekalian situasi membelenggu karena tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Tetapi saudara sekalian pada akhir daripada 1000 tahun, ingat tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa orang-orang jahat yang ada dalam keadaan mati, dikubur dan di permukaan tanah dan sebagainya, yang sudah busuk dibangkitkan oleh Tuhan. Berapa banyak mereka? Jumlahnya tidak terhitung seperti pasir di laut. Banyaknya. Lantas kemudian ketika setan melihat orang-orang yang jahat ini bangkit, teman-temannya dulu, maka kemudian terjadilah reuni pada waktu itu, dan itu digambarkan sebagai setan dilepaskan. Dan ketika mereka bertemu, segera setan itu mengumpulkan semua pengikutnya ini, dan kemudian saudara sekalian, ia mengumpulkan mereka untuk apa? Kembali juga untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir. Di awal masa 1000 tahun, saat kedatangan Yesus yang kedua kali, orang jahat mati melihat kemuliaan Kristus. Umat tebusan dibawa naik ke surga. Dunia hanya dihuni oleh Lucifer sendiri, oleh setan dan pengikutnya. Ia terbelenggu oleh keadaan. Tidak ada yang bisa diganggunya. Kekuasaannya dibatasi dan dimetrekan untuk tidak bisa kemana-mana, kecuali menghuni bumi yang kosong ini. Ketika telah berakhir masa 1000 tahun, dengan dibangkitkannya semua orang jahat, setan merasa dilepas dari belenggunya. Kembali pada waktu itu ayat 8 mengatakan, setan dengan sangat mudah mengumpulkan dan menyesatkan semua musuh-musuh Tuhan, pengikut-pengikutnya. Menghimpun kekuatan, jumlah mereka sangat banyak, sebanyak pasir di laut, tidak bisa dihitung. Untuk apa? Untuk siap berperang, merebut Yerusalem baru yang turun dari sorga, kota Allah yang turun dari sorga bersama-sama dengan umat-umat tebusan Allah yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi berikutnya? Wahyu pasal 20 ayat 11-12. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan
takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada 2 kitab nampaknya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Terjadilah penghakiman yang terakhir. Ini penghakiman yang terakhir. Semua sudah ada catatannya, dan ini adalah hasil daripada seluruhnya sudah ada di sana. Kemudian, saudara sekalian, terjadilah penghakiman terakhir. Ini adalah untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya dalam sejarah umat manusia. Semua manusia yang hidup di atas permukaan bumi, semua yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini akan berdiri di hadapan Allah pada saat yang sama. Orang-orang benar, umat tebusan berada di dalam tembok kota Yerusalem baru. Mereka telah ditebus, mereka telah memperoleh kekekalan. Dan kemudian di sisi yang lain, orang-orang jahat berdiri juga, tetapi di luar tembok Yerusalem baru. Bersama dengan pasukan yang sangat besar yang dipimpin oleh Lucifer sendiri. Menunggu putusan pengadilan, menunggu putusan atau hasil penghakiman, yaitu kebinasaan yang kekal. Nah, saudara sekalian, dalam situasi itu tidak ada rombongan yang lain, hanya 2 rombongan saja. Tidak ada rombongan yang ketiga, hanya ada 2 saja. Nah, sekarang saudara sekalian, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, setan dan pengikutnya, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi, saudara sekalian, dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Itu adalah penghukuman. Ya, hasil daripada penghakiman adalah penghukuman kepada siapa? Kepada setan dan pengikutnya dalam bentuk dibakar dengan api yang kekal, yang menghanguskan, yang membinasakan mereka. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, itulah peristiwa yang terjadi. Menarik sekali sampai di titik itu, tapi kemudian saudara sekalian masih ada satu lagi, pemandangan yang luar biasa. Setelah semuanya itu terjadi, semua bumi dihanguskan, setan dan seluruh anasir-anasirnya semua sudah dibakar, lantas kemudian bumi ini diciptakan lagi baru oleh siapa? Oleh Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi ayat 13 ini janjinya. Semua sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Terus kalian, langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 5, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar, bisa dipercaya, bisa dipegang, dan bisa diimani. Itulah langit yang baru, bumi yang baru, tempat di mana umat Tuhan akan tinggal untuk selama-lamanya di bumi baru dan di langit yang baru. Besok malam kita akan bahas itu khusus. Baik, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat kesimpulan dan panggilan khusus untuk kita pada malam hari ini. Saya bikin merah tulisannya supaya kita memperhatikan dengan baik. Dari pelajaran milenium, masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, ada 3 fakta yang menantang kita, menantang iman kita, menantang posisi kita. Fakta yang pertama yang akan terjadi, setiap manusia, setiap kita, saudara dan saya, siapapun, kita akan memiliki kesempatan yang sama. Kita akan memiliki pengalaman yang sama melewati masa milenium atau masa 1000 tahun. Orang benar, orang jahat, semua akan melewati masa 1000 tahun. Namun, saudara sekalian, ada 2 tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah bersama dengan setan, yaitu di dunia orang mati. Dan tempat yang kedua adalah bersama dengan Kristus di sorga, di tempat yang suci, di mana sukacita abadi ada di sana. Lantas kemudian fakta yang kedua yang akan terjadi. Setiap manusia, setiap kita, saudara dan saya, akan hidup di atas bumi ini di akhir masa 1000 tahun. Semua akan hidup kembali. Semua yang benar sudah hidup 1000 tahun yang lalu. Semua yang jahat semua akan dibangkitkan dan semua penduduk hidup semua dibangkitkan. Artinya dalam keadaan hidup semuanya. Tetapi saudara sekalian, masing-masing akan berdiri di satu tempat yang sudah dipilihnya. Di mana? Bersama setan, mereka akan berdiri di luar kota kudus Yerusalem baru. Tetapi yang bersama dengan Kristus, itu akan berdiri di dalam kota kudus Yerusalem baru. Jadi semua orang akan hidup pada waktu itu. Tetapi saudara sekalian, sebagian di luar kota, sebagian di dalam kota. Di dalam kota. Nah saudara sekalian, kita tahu bahwa yang di dalam kota itu yang diselamatkan, yang di luar kota itu yang akan dibinasakan. Yang dibinasakan. Nah fakta yang ketiga adalah sebuah pertanyaan. Di tempat di mana
kita berada itu sangat tergantung pada pilihan dan keputusan pribadi kita sekarang ini. Ini adalah fakta yang ketiga. Jadi pertanyaannya untuk hidup kita sekarang adalah, karena tempat di mana kita berada, semua orang akan ada di sana semua orang. Hanya tempatnya berbeda. Nah, tempat di mana orang itu berada, di dalam kota atau di luar kota, hidup kekal atau mati kekal, tempat itu akan ditentukan. Itu akan dipilih. Itu akan diputuskan masing-masing oleh kita. Dan itu tergantung pada pilihan saudara, pada pilihan kita pribadi masing-masing sekarang ini. Tidak ada orang lain yang bisa memutuskan untuk saudara. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada suami, tidak ada istri yang bisa memutuskan keputusan pribadi saudara. Keselamatan adalah hak pribadi. Jadi saudara sekalian, sudah terlambat bila saudara akan membuat keputusannya nanti ketika Yesus datang. Jelas sekali pemisahan itu pasti akan terjadi di pihak Kristus atau di pihak setan. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk beralih dari satu tempat ke tempat yang lain pada waktu yang akan datang itu. Dan saudara sekalian, pelajaran tentang masa 1000 tahun ini merupakan panggilan yang sangat penting, yang sangat solemn untuk kita, untuk saudara dan juga untuk saya. Kalau saya perhatikan, belum ada pelajaran firman Tuhan sebelumnya yang menyentuh lubuk hati kita yang paling dalam seperti pelajaran tentang 1000 tahun ini. Tetapi saudara sekalian, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena untuk melakukan perubahan dari setia kepada setan menjadi setia kepada Tuhan, Yesus Kristus masih bisa kita lakukan sekarang ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Saudara sekalian, marilah pada malam hari ini kita membuat keputusan yang benar untuk setia dan mengikut Yesus sekarang ini, selagi masih ada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, dan marilah kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau bukan firman Tuhan yang memberitahukan tentang rencana Tuhan yang begitu indah di masa yang akan datang, tentu kami adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang begitu jelas memberitahukan kepada kami satu kesempatan yang kami miliki, yang masih kami miliki sekarang ini, untuk mengambil pilihan, untuk membuat keputusan, berdiri di pihak Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, terimalah kami sebagaimana kami ada. Kami rindu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami akan didapati sebagai umat-umat Tuhan yang setia, yang akan Tuhan bawa masuk ke dalam kerajaan surga, yang akan tinggal bersama dengan Tuhan, memerintah, menghakimi selama 1000 tahun. Dan di akhir 1000 tahun,
kami akan berdiri di pihak Tuhan di dalam kota Yerusalem yang baru, di tempat di mana kami mendapatkan perlindungan dan kami lepas daripada kematian. Dan untuk selama-lamanya Tuhan sudah siapkan satu rencana hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan-Mu dan juga menempati langit dan bumi yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing, berkati masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk pekabaran yang sangat penting yang sudah kita pelajari bersama pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Saudara-saudaraku, besok malam kembali kita akan mempelajari firman Tuhan. Untuk itu, pastikan bahwa besok saudara-saudara boleh kembali mengikuti pembelajaran Alkitab interaktif secara online ini, dan biarlah kita juga boleh mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari malam ke malam. Sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita.